Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu tersangka? Wah, nanti tanya ke sana aja. Saya masih bersama praktisi hukum senior yang pernah masuk ke dalam daftar 100 pengacara terbaik di dunia versi majalah The International Who's Who of Business Lawyers tahun 2007, Profesor Todung Mulya Lubis. Bang Mulya, kita tahu bahwa Pak Menko kemarin mengatakan soal ini dan kita semua terkaget-kaget karena di media sudah ada penetapan tersangka tapi KPK diam 1000 bahasa. Baru setelah Menko Polhukam mengatakan saya dengar atau informasinya begitu, yang menjadi tersangka. Nasdem mencibir Menko Polhukam dengan mengatakan, oh sejak saya baru tahu atau sejak kapan Pak Menko Polhukam menjadi juru bicara KPK. Tapi menurut Anda, apakah yang dilakukan Pak Menko Polhukam Profesor Mahfud ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh publik atau offside? Publik itu punya hak untuk tahu mengenai apa yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi. Dan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu juga sudah beredar di media sosial. Nah, dalam konteks ini saya kira Mahfud hanya melakukan pengulangan dan penjustifikasian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Dan menurut saya publik berhutang budi kepada Mahfud. Seperti yang tadi saya katakan, publik justru berutang pada Pak Mahfud karena ialah yang kemudian membenarkan bahwa ya Menteri Pertanian sudah jadi tersangka ketika KPK tidak bisa diharapkan untuk mengumumkan itu. Ya saya kira Mahfud sudah menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Dia tidak bisa dituduh sebagai juru bicara KPK. Ya menurut saya tidak fair untuk melakukan itu karena menjaga keamanan politik dan hukum itu bagian dari mandat Menko Polhukam sebetulnya. Menurut saya kalau dia punya informasi dan dia tahu bahwa sudah ada penetapan tersangka, tidak ada salah Mahfud MD mengatakan seperti itu. Dia justru punya kewajiban untuk menyatakan itu. Bang Mulya, yang menarik adalah kita tahu watak Pak Mahfud. Ia seorang yang sangat blak-blakan dan ia ngegas kalau dia tahu ada sesuatu yang salah terutama di bidang penegakan hukum. Apakah Anda bisa membaca bahwa kenapa Pak Mahfud ini sengaja membocorkan atau sengaja membuka soal penetapan tersangka ini karena memang melihat ada sesuatu yang lagi ditahan-tahan oleh KPK. Ada sesuatu, sekali lagi saya harus katakan terminologi, ada yang lagi disembunyikan oleh KPK. Ya, saya kenal Mahfud cukup lama dan saya tahu memang dia orang yang sangat konsekuen. Ya. Kadang-kadang dia terlalu cepat untuk menyatakan sesuatu, tapi menurut saya dalam banyak hal dia punya insting yang sangat bagus ya untuk meluruskan keadaan, untuk fight melawan korupsi, untuk menegakkan konstitusi dan sebagainya. Nah, kenapa dia melakukan itu sekarang dengan sangat terbuka kepada publik? Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa dia mencium ada upaya untuk menutup-nutupi, saya kira sih tidak ada yang salah dengan kecurigaan semacam itu. Karena tadi dinyatakan penetapan tersangka itu sudah dilakukan tanggal 26 September. Tapi setelah itu kan tidak ada apa-apa. Presiden sudah mendapat pemberitahuan katanya. Ini dari media-media sosial diumumkan. Kita akan bisa kasih lihat nanti suratnya dan tanggal jadi pengirimannya. Kalau fakta-fakta ini sudah diketahui dan disiarkan di media sosial, menurut saya publik punya hak untuk bertanya, ada apa dengan KPK? Apakah KPK menyembunyikan sesuatu? Ya, Bang Mulya, kalau kita lihat di layar, ini adalah surat yang dikirimkan oleh pimpinan KPK ke Presiden Republik Indonesia. Dan di situ ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Isi dari surat itu kira-kira memberitahukan kepada Presiden bahwa Menteri Pertanian Bapak Yassin Limpo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 26 September. Baru kemudian ada penggeledahan di rumah Menteri Pertanian dan kita temukanlah skandal 30 miliar. Artinya kan udah lama banget 26 miliar presiden saja udah dikasih tahu. Lalu kenapa publik tidak dikasih tahu? Nah, pertanyaan saya Bang Mulya, yang menandatangani adalah Wakil Ketua KPK. Apakah ini lazim, wajar? Ya saya tahu bahwa pada waktu itu Ketua KPK sedang tidak berada di Indonesia. Ya katanya dia sedang di Korea Selatan waktu itu. Ya tentu Wakil Ketua KPK punya kewenangan untuk melakukan itu. Tapi pertanyaannya kenapa ditandatangani ketika Ketua KPK tidak ada?
Nah ini pertanyaan yang muncul di benak publik dan menurut saya legitimate dan sah saja publik bertanya. Nah ini yang tadi saya ingin ulangi kembali, ketidaksolidan dalam pimpinan KPK itu sendiri yang mungkin betul-betul dirasakan oleh publik, dicurigai oleh publik, what is going on dengan KPK. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa suratnya tanggal 26, sudah disampaikan kepada Presiden, tapi setelah itu diam-diam, adem ayem, tidak ada apa-apa, menurut saya ada sesuatu yang salah di sini. Nah kemudian kita juga tidak tahu apakah KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka kepada publik, diumumkan. Kan tidak. Ya. Jadi KPK malah saya lihat dalam statement yang disampaikan oleh juru bicaranya di depan publik, ya belum ada pernyataan seperti itu yang menyatakan dia sudah jadi tersangka. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah. Apakah ada yang ingin menghalangi dalam tubuh KPK? Nah, menurut saya tidak bisa dihalangi lagi. Ini sudah terbuka pada publik. Menko Polhukam sudah mengatakan seperti itu. Presiden sudah mendapatkan suratnya. Menurut saya KPK harus dikembalikan kepada fungsinya semula. Bahwa dia betul-betul ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya. Karena apa yang menjadi temuan KPK dalam penggeledahan, Bang Mulya mungkin bisa menambahkan karena Bang Mulya termasuk orang yang selalu ikut dalam panitia seleksi pimpinan KPK. Kalau kita lihat soal penggeledahan di rumah Menteri Pertanian, itu angka terbesar sepanjang sejarah penggeledahan. Betul? 30 miliar. Termasuk ditemukannya 12 senjata api. Jadi ini seharusnya kasus yang gak main-main. Begitu ada penggeledahan, apakah memang KPK bisa dong ya langsung menetapkan meskipun apakah KPK terlalu takut kalau orangnya tidak ada di tanah air sehingga takut terburu-buru menetapkan sebagai tersangka? Apakah dengan penggeledahan itu sudah bisa langsung KPK umumkan sebagai tersangka? Ada angka 30 miliar cash di rumah Menteri Pertanian. Ya persyaratan dalam hukum itu kan kalau KPK sudah punya alat bukti yang cukup kuat, ya 2 alat bukti minimal. Dia sudah punya alasan hukum dan dasar hukum untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Oh buktinya 26 September sudah dilaporkan pada Presiden. 26 September sudah bukan penetapan sebagai tersangka. Ya, dilaporkan ke Presiden. Dilaporkan pada Presiden tanggal 29 kalau saya tidak salah. Ya. Nah itu kan sudah, ini kita udah bulan Oktober nih Rosi. Nah, menurut saya sudah diketahui oleh publik ya. Dan sudah punya dasar hukum yang sangat kuat KPK untuk ya menetapkan dia sebagai tersangka. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa loh kalau sudah seperti itu ketika dia turun dari pesawat dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ya. Nah ini saya juga tidak mengerti kenapa KPK begitu lamban dan begitu ya seperti gamang dalam menghadapi kasus semacam ini. Orang kemudian berspekulasi karena sekarang KPK sudah menjadi ASN, apakah pengumuman itu harus menunggu lampu hijau dari istana? Saya kira sih setahu saya tidak perlu menunggu lampu hijau dari istana, tapi kan sudah etikanya sudah disampaikan kepada Presiden. Sebuah surat yang menyatakan bahwa Mentan dinyatakan sebagai tersangka. Kalau itu sudah dilakukan, KPK tidak perlu menunggu lampu hijau dari Presiden dong. Yang memang kalau kita mau kembali ke soal Menteri Pertanian yang hari ini Kamis 5 Oktober sudah memberikan konferensi pers, sudah menghadap Mensesnek untuk mengundurkan diri, 30 miliar tunai dengan 12 senjata api, ini sebuah skandal yang luar biasa besar. Tetapi kemudian yang juga disayangkan ada kasus lain, yaitu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya ingin coba Bang Mulya menjelaskan dulu, kalau KPK menemukan 30 miliar cash, dan ini adalah sejarah terbesar dalam penggeledahan KPK, itu biasanya muaranya dari apa? Karena KPK mengatakan 1, jual beli jabatan, gratifikasi, dan TPPU. Pengalaman pemberantasan korupsi itu biasanya apa muaranya? Ya sebetulnya kalau kita lihat statistik KPK, ya, gratifikasi itu bukan yang nomor 1. Ya. Yang paling banyak itu bribery, penyuapan, dan pengadaan. Gratifikasi di bawah itu. Tapi kalau kita bicara mengenai ya ini jabatan yang diperjualbelikan dan ada angka 30 miliar. Kalau itu yang dimaksudkan, ini gratifikasi yang paling dahsyat yang saya tahu. Kalau itu betul ya untuk gratifikasi, untuk jual beli jabatan. Nah jadi menurut saya ini sudah lebih dari cukup buat KPK untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan. Ya.
ketika dia turun dari pesawat terbang. Ya. Karena itu ya sangat sangat dahsyat, ya, sangat masif dan publik itu tentu ya tidak akan percaya ya. Kok bisa ada 30 miliar ditemukan di sebuah dalam penggeledahan KPK. Nah, yang saya tidak tahu kenapa KPK begitu enggan, begitu takut, begitu ambivalen dalam hal ini. Ya. Ya. Sehingga dugaan adanya pemerasan oleh pimpinan KPK menjadi suara-suara keras juga, mengingat respons yang diberikan oleh KPK terhadap 30 miliar ini kok adem ayem, tidak meresponsnya sebagai sebuah perkara yang extraordinary. Kita akan bahas ini Bang Mulya karena Menko Polhukam sekali lagi Profesor Mahfud MD sampai harus membocorkan soal status tersangka Yassin Limpo yang tak kunjung diumumkan KPK. Apakah ini ada kaitannya dengan informasi soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Kami kembali sesaat lagi. Ya.